selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nadifa Isis Kalska Dinta dari Universitas Islam Sultan Agung dengan nomor induk 30401900227. Pada kali ini saya akan membahas tentang studi tentang dalil-dalil riba dalam as-sunnah. Dalil-dalil riba dalam as-sunnah. Ada hadis yang membahas tentang riba dan menjelaskan tentang sanksi dan pengharaman riba. Ada pula hadis yang membahas tentang riba utang, atau yang kita kenal dengan riba jahiliyah sebagai penegas dari penjelasan Al-Quran. Ada juga hadis yang membahas tentang riba jual beli yang menurut sunnah disebut sebagai sumber hukum riba. Ada pula hadis yang membahas tentang kata riba, namun bukan riba utang maupun riba jual beli, akan tetapi diartikan dengan harta haram atau harta yang diambil dengan cara yang tidak benar. Kata ini terkadang digabung dalam penjelasan arti riba secara istilah sehingga pemakaian kata riba tersebut hanya digunakan sebagai kias saja. Hadis yang menjelaskan tentang riba utang. Hadis yang membahas riba utang ini tidak begitu banyak. Contoh hadis yang sangat penting dalam konteks ini adalah khutbah Nabi SAW ketika beliau menunaikan haji wada. Hadis ini diriwayatkan dari Sulaiman bin Amr bin Ahwas dari ayahnya. Sungguh semua jenis riba jahiliyah itu rekayasa. Kalian memiliki modal masing-masing, maka jangan ada menzalimi atau terzalimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Secara jelas yang dimaksud dalam hadis ini adalah riba utang, sebab konteksnya adalah riba jahiliyah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, riba ini dilarang secara mutlak oleh hadis Nabi SAW. Di antara jenis riba yang termasuk kategori riba ini adalah riba yang pernah dipraktikkan oleh paman Nabi, Abbas. Beliau pernah melakukan transaksi riba pada masa jahiliyah, kemudian Nabi melarang transaksi ini setelah mendengar laporan kejadiannya. Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir yang diambil dari khutbah Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sungguh segala sesuatu tentang jahiliyah adalah manipulasi yang aku campakkan di bawah kedua kakiku. Riba jahiliyah ini juga manipulasi. Riba pertama yang aku telah campakkan adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Sungguh riba beliau itu manipulasi belaka. Hadis tentang riba jual beli. Riba ini belum dikategorikan sebagai riba sebelum datangnya nas riba. Contoh hadis-hadis terkenal yang menjelaskan tentang riba adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Ubadah bin Samit bin Qais al-Kasraji mengomentari bahwa hadis ini tergolong yang paling masyhur yang membahas tentang riba. Dia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sesuatu dengan sesuatu yang sejenis, tunai dengan tunai. Jika yang diperjualbelikan berbeda jenisnya, maka juallah sesuka hati kalian asalkan sama-sama tunai. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada dari Umar bin Al-Khattab. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jual beli emas dengan emas adalah riba, kecuali seimbang kadarnya. Gandum dengan gandum adalah riba, kecuali seimbang kadarnya. Dan kurma dengan kurma adalah riba, kecuali seimbang kadarnya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, jual beli emas dengan emas harus seimbang kadar dan jenisnya. Jual beli perak dengan perak harus seimbang kadar dan sejenisnya. Siapa yang melebihkan atau minta dilebihkan, maka itu adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Arti yang sejenis dalam hadis tersebut adalah seukuran. Maksudnya adalah kadarnya sama. Sebab kesamaan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kadar dan jenis. Arti tunai dengan tunai adalah kedua barang yang diperjualbelikan sama-sama diserahkan langsung oleh kedua belah pihak ketika terjadi transaksi. Artinya barangnya sama-sama ada. Oke, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.